Pak Hasto dengan segala hormat, mari kita bertaruh. Enggak, saya berusaha, mari kita bertaruh. Jadi Hasto ini adalah konsumen sekaligus produsen hoaks. Narasi yang diorkestrasi oleh Hasto sebagai sekjen PDIP yang menurut pandangan kita itu malah membuat PDIP terpuruk. Halo semuanya, balik lagi, sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Teman-teman, ini ada sebuah video yang menarik ya teman-teman. Ini dari kader PDIP sendiri yang protes terhadap kelakuan Pak Hasto yang berhubungan dengan ya ulah Pak Hasto yang memang menjelek-jelekan Pak Jokowi ya. Seakan-akan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu selalu salah. Mau gini salah, begitu salah ya. Itu kelakuan Pak Hasto yang diprotes. Ya artinya ini kalau udah kadernya sendiri yang protes berarti udah geram dengan kelakuan Pak Hasto yang seperti itu. Kita tahu ya, setiap kali Pak Hasto mengeluarkan statement selalu ada saja kata-kata yang memang mengarah kepada Pak Jokowi beserta keluarganya. Kemarin kan kita tahu bahwa Pak Hasto sendiri yang memberikan statement bahwa Pak Jokowi dan keluarganya tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Nah, karena hal tersebut, salah satu kader PDIP speak up tentang Pak Hasto, bahkan menantangnya teman-teman. Dengan adanya hal ini menurut saya teman-teman ini harus menjadi perhatian khusus ya. Artinya harus dievaluasi di PDIP itu sendiri. Karena dengan kelakuan Pak Hasto seperti itu ya bisa membuat PDIP semakin turun ya teman-teman. Istilahnya seperti itu. Makanya untuk lebih jelasnya kita lihat videonya seperti apa. Mungkin saya harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sudarsono, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang. Saya juga perlu menyampaikan ya Pak, saya PDI Perjuangan juga bukan anak kemarin sore ya. 98 kami sudah jadi Ketua PAC Pemalang sampai 2005. Dari 2005 sampai sekarang sudah pengurus partai. Saya punya pemikiran, pandangan dari Pilpres kemarin sampai sekarang ada hal-hal yang menurut saya terlalu kebablasan. Terlalu kebablasan. Iya, terlalu kebablasan. Antara elit kami di Jakarta dengan Pak Jokowi yang notabene menurut saya waktu itu kita tahu semua di acara Rakernas Partai dan sebagainya kan kader terbaik. Terus yang terpilih siapa? Jokowi kader terbaik. Ya menurut pandangan Bapak. Tidak hanya menurut pandangan saya, itu juga pernah disertakan di secara Kongres Partai. Kenapa kader terbaik itu bukan juga Ketua menyampaikan karena partai bisa duduk yang lepas dari apakah Jokowi itu di-endorse atau meng-endorse, iya kan, meng-endorse atau orang Jawa bilang mungkin legan boleh ngomongan itu bahasa Jawa. Bagi saya tidak sah seorang Jokowi sebagai warga negara, apalagi sebenarnya beliau ini kan selalu diserang habis Pak. Jadi sebagai manusia ya saya aja sampai sekarang memang bagi saya ya saya salah satu kader PDI Perjuangan. Saya sudah menyatakan dan teman-teman DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang tahu. Saya salah satu struktural yang mengagumi figur sosok seorang Jokowi. Nah, dia sendiri mengakui salah satu orang yang mengagumi sosok Pak Jokowi ya teman-teman, tadi diungkapkan langsung. Dari yang kontra sah dong bagi kami juga sebagai ada kami bangga kan sah, artinya kami mengagumi. Saya juga punya pandangan Pak, Jokowi diserang dengan anak-anaknya dan sebagainya. Saya kembalikan kepada sebuah apa yang namanya demokrasi. Jokowi apakah itu ke Gibran, ke anaknya yang lain, apakah itu menantunya, toh itu pilihan rakyat. Kalau memang tidak dikehendaki oleh rakyat mayoritas, jadi calon itu juga jangan jadi. Jadi keputusan rakyat, pengadilan rakyat dan saudara sekjen kami mengatakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Rakyat sudah membuktikan, ternyata memilih, sah terpilih.
Dan yang menjadi dinamika hati kami bergolak kan kadang-kadang ini sudah selesai Harvard, terus dicari lagi. Bahkan menurut saya sudah menjurus ke hal-hal yang sifatnya pribadi. Ya, personal. Bagi kami pengagum Jokowi, sadar kami menyampaikan bahwa apa sih salah beliau? Memang beliau bukan malaikat. Yang namanya manusia tidak lepas dari kekurangan. Saya berani menyampaikan pandangan seperti ini apabila sikap saya ini oleh Dewan Pimpinan Pusat dianggap sebuah pembangkangan dan tidak tegak lurus, ya saya akan siap dengan segala risiko, dengan sebuah catatan sebenarnya. Yang saya sampaikan adalah sebenarnya juga kritik membangun. Kita ada yang salah, maaf, tadi kan kita masih tadi bicarakan masalah pilpres. Ya. Bagi saya langsung aja saya nggak ingin ngomong. Ada 2-0 dengan kita terus mengguli pilpres, ya kan? Kita kayak di jadwal kita pilkada, kita juga banyak. Jadi kita introspeksi. Menurut saya awal-awal itu masih berdamai. Tapi begitu masuk ke beberapa statement yang sifatnya pribadi, kami kader partai lah, tapi cuma kader daerah. Tapi kami juga senior partai. Dari 98 kami sudah ada sampai sekarang di beberapa. Kami merasa ada yang kontraproduktif dalam artian kalau kita menyerang terus tidak. Kedua, bagaimana terhadap seorang mantan presiden? Apapun bagi saya, seseorang bisa terpilih menjadi presiden itu bukan manusia biasa. Artinya apa? Beliau luar biasa. Mayoritas rakyat bisa memilih. Kita pernah punya ketua umum, mohon maaf ibu ketua umum kan, saat maju pun juga belum bisa. Jokowi itu kan bisa. Jadi mari kita akui bersama kelebihan-kelebihan beliau, terlepas dari kekurangan yang ada. Ada norma-norma etika yang harus kita jaga, yang harus kita hormati. Presiden, dunia mengakui, rakyat mayoritas mengakui. Saya justru menyampaikan pendapat, kita jangan berpikiran sampai ke internal kita saja. Kita dukung 100% internal. Kalau itu tidak diamini dan didukung oleh mayoritas rakyat di Republik ini, mana mungkin bisa jadi presiden? Semua itu butuh dukungan rakyat, betul itu. Sosmed tanggal 17 nanti sekjen partai atau DPP partai atau ada ketua bidang kehormatan. Siapalah nanti kita sudah dengar bersama ada itu dari ini siapa? Di antaranya siapa aja 27 kader partai? Di antaranya siapa? Kami kan semua level kabupaten Pak ya. Kami tidak tahu persis ya. Tapi kalau meraba dan meraba mungkin juga salah satunya bisa Pak Jokowi, atau mungkin bisa Bobi, atau bisa Gibran, atau yang lain. Ini kami ya keluar dia. Ya kan itu apakah nanti tidak dianggap, apakah dengan surat keputusan resmi itu kan disampaikan 27. Bahkan mungkin tidak 27. Dengan saya berani menyampaikan ini akan jadi 28. Karena salah satunya kan saya. Ini aja. Mungkin setelah ini sudah siap Pak. Siap ini. Atau bagaimana? Ya, kami kan sadar diri akan konsekuensi. Pak Hasto dengan segala hormat, mari kita bertaruh. Enggak, saya berusaha, mari kita bertaruh. Tapi manakala saudara Hasto nanti masuk indikator karena celotehan dan celotehannya yang merugikan PDI, Pak Hasto bayar duit sabar. Saya berani. Pak Imam sebagai orang hukum, Pak Hasto tidak terima, monggo. Pak Hasto menyerang secara pribadi. Iya. Yang menurutnya apa yang secara pribadi ini? Saya beri, mohon maaf dengan semua beliau-beliau. Jadi bagi para pembenci Jokowi ini seakan-akan Jokowi itu kencing aja mesti salah. Kenapa kencing lu berdiri? Salah. Kurang sopan. Kenapa kencing lu duduk? Lu kayak banci. Salah. Tapi banteng juga bukan kerbau yang hanya malu ngalor-ngalor ngidul-ngidul. Nah, ini dari kader PDIP sendiri ya teman-teman. Dia sudah siap dengan segala konsekuensinya. Yang penting dia menyampaikan apa yang dia rasakan. Dan dia sendiri adalah salah satu pengagum Pak Jokowi ya teman-teman.
terlepas dari kesalahannya, itu kan manusia pasti punya kesalahan. Tapi ini katanya ya Pak Hasto itu bisa dibilang selalu mencari kesalahan ya. Tadi kalau nggak salah saya tangkap, kemudian selalu membesar-besarkan apalagi ke Pak Jokowi. Ya intinya selalu menyerang Pak Jokowi. Belakangan ini, bukan belakangan ini, setahun belakangan ini banyak narasi-narasi yang diorkestrasi oleh Hasto sebagai sekjen PDIP yang menurut pandangan kita itu malah membuat PDIP terpuruk. Dampaknya itu yang terkena langsung itu adalah Ganjar Pranowo. Secara keseluruhan tidak ada satupun provinsi yang dimenangkan oleh Hasto. Kenapa? Karena orkestrasi yang selalu dimainkan oleh Hasto dalam hal ini melakukan yang namanya serangan politik kepada Jokowi itu sudah melampaui hal yang menurut pandangan saya sudah terlalu keji. Dia mengorkestrasikan soal pertama-tama itu soal dinasti politik, kemudian ada kekuasaan melakukan intimidasi, kemudian terakhir hari ini kita lihat Jokowi akan melakukan pengambilan atau bukan pengambilan, menyalonkan ketua umum PDIP dan juga Golkar. Nah kita melihatnya ini ada yang sangat disengaja oleh Hasto ingin membuat keruh situasi politik yang sudah sangat kondusif ini, gitu. Kita lihat beberapa hari ini lihat narasi-narasi yang dimainkan Hasto. Kami melihatnya bahwa ini bahaya sekali, bahaya lagi buat hubungan yang sudah terbangun antara Bu Mega kemudian Pak Prabowo. Karena kita lihat ke depan ini kan ada semacam penugasan yang dilakukan oleh Bu Mega terhadap Mbak Puan, itu terkonfirmasi coba membangun komunikasi dengan Pak Prabowo. Nah, agenda itu kan sudah di atas mejanya Pak Prabowo, tinggal menunggu momen kapan itu pertemuan. Iya, bahkan ya di sosial media saya lihat katanya Banteng itu sudah terbagi menjadi dua kubu. Ada kubu Ibu Puan, kemudian kubu Hasto itu sendiri. Tapi bener ya, nanti malah bakal memperkeruh kalau Pak Hasto begini terus. Karena kan sudah ada istilahnya hubungan ya antara Bu Puan bersama dengan Pak Prabowo dalam artian semacam kerjasama seperti itu teman-teman. Hasto Kristianto. Hari-hari ini beliau sangat gundah. Tabrak sana, tabrak sini, ngomong apapun itu selalu dikaitkan dengan Jokowi. Bagi kami pendukung Jokowi itu cukup menyakitkan. Tadinya saya berpikir bahwa beliau hanya meluapkan kekecewaan secara pribadi. Namun akhirnya saya berpikir bahwa ini ada korelasinya dengan surat terbuka dari Ibu Megawati. Sungguh korelasi yang pas, yang searah. Saudaraku yang terkasih, apapun yang Anda dengar dari orang-orang ini, biarlah hanya sekedar angin lalu. Gak usah terlalu didengarkan dan diambil hati. Mereka orang-orang yang sedang kecewa, orang-orang yang merasa bahwa mereka berjasa pada seseorang, kemudian mereka merasa dikhianati. Padahal mereka tidak bercermin apa yang telah mereka lakukan pada orang tersebut. Kami masyarakat Indonesia mengamati, kami masyarakat Indonesia memahami dan mencermati apa yang terjadi. Tapi ingatlah bahwa karma itu ada. Ingatlah bahwa tidak mudah Anda untuk membalikkan telapak tangan, mengubah sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Percayalah, segalanya akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi Hasto ini adalah konsumen sekaligus produsen hoax. Waduh. Nah, ini pernyataan yang datang dari saya ya. Mas Hasto, Anda ini konsumen hoax dan produsen hoax. Gitu. Artinya dia sedang memancing Pak Jokowi untuk melakukan laporan ini. Nah,
Bukan Pak Jokowi. Ya, Bukan Pak Jokowi saja. Ya, oh iya. Terutama polisi. Ya. Jadi dia ini mancing, mungkin tadi ya, anggaplah ya Pak Jokowi untuk melaporkan dia. Ya. Mancing polisi untuk nangkap dia. Iya, Mas Hasto ini mancing dia, polisi untuk nangkap dia. Justru itu adalah jebakan Batman dari Hasto. Tangannya jangan terlalu kencang. Tangannya jangan terlalu kencang. Oh gitu ya? Enggak. Tolong mejanya diganti. Mejanya diganti. Ya. Justru Mas Hasto itu ya sedang berusaha agar memang betul-betul dia ditangkap. Karena kalau nanti dia ditangkap, dia akan kembangkan ini menjadi isu nasional yang lebih besar lagi. Apa lagi itu berarti? Bahwa dia mengalami kriminalisasi. Nanti akan muncul tuh teman-temannya yang ikut mendorong dia. Said Didu. Mungkin nanti Pak Din Samsudin. Mungkin kawan kita Refli Harun. Mungkin muncul nanti siapa tuh? Rocky Gerung lah. Rocky Gerung pasti. Kan? Siapa lagi? Mungkin nanti Ferry Amsari. Mungkin nanti Bipitri Susanti. Ya kan? Kawan kita semua mungkin itu. Nanti Amin Rais. Bukan mungkin. Pasti nanti Amin Rais. Gitu. Iya. Ini hebatnya ini bisa mengundang kita tertawa karena memang pengetahuannya banyak. Kita sudah bisa baca skenario ini gitu. Ini kan sama juga dengan Said Didu. Ya kan? Wah, dilaporkan ke polisi. Langsung dia bilang, "Saya dikriminalisasi karena membela rakyat." Ya kan? Muncul pembelaan dari banyak pihak. Dari banyak pihak gitu loh. Nah, ini modus operandi yang sedang dijalankan atau sedang disiapkan oleh Hasto Kristianto. Bang Kodari menyatakan sudah bisa membaca skenario ini ya. Sudah terbayang kata Bang Kodari, atau selalu disebut Mr. Q ya teman-teman. Dan ya itu dia teman-teman informasi tentang Pak Hasto. Banyak yang mengkritik kemudian menyayangkan atas sikap Pak Hasto ya yang selalu over ya atau melebih-lebihkan sesuatu, apalagi selalu menyerang Pak Jokowi. Itu memang ya teman-teman, dari mulai Pilpres menuduh Pak Jokowi seperti ini, seperti itu, ada hal yang berhubungan dengan kecurangan, kemudian intimidasi, bansos, parcok, kemudian dinasti dan yang lainnya itu dikeluarkan oleh Pak Hasto. Nah itu dia teman-teman. Nah menurut teman-teman gimana nih? Pasti punya pendapat masing-masing ya tentang kelakuan Pak Hasto atau apa yang dilakukan Pak Hasto sampai sekarang ini, yang memang selalu mengundang respon ya dari banyak netizen karena pernyataannya yang bisa dibilang kontroversial. Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman sudah nonton sama-sama. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya, and that's it. Catch you later.